Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pujian yang mutlak kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita senang atau kita susah, tetap kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pas senang baru muji, kalau susah tidak memuji gitu ya. Oleh karenanya alhamdulillahi, alif lam pada alhamdu itu lil istighraq. Semua pujian hanya untuk Allah semata. Dan ketika kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disertai dengan ta'ziman, pengagungan, dan disertai dengan khaufan, rasa takut. Kalau kita mengagungkan Allah kalau kita memuji Allah tanpa ta'zim, pengagungan, dan tanpa khauf, takut kepadanya, itu bukan namanya hamdun, itu bukan namanya alhamdu, pujian. Pembahasan yang kita bahas, insyaallah kita ngaji, ada kitab ini bagus, masya Allah, membahas tentang syarhu ma'ani sholah, sarah tentang makna sholat itu sendiri. Cuma yang kita bahas di sini bukan kaifiyah sholatnya, tapi yang coba kita bahas ini adalah mentelaah fawaid sholat, faedah-faedah sholat yang kita lakukan ini, apakah sudah memenuhi target ataukah tidak memenuhi target. Karena kita sholat dari kita umur balik, diwajibkan sejak umur balik sampai sekarang kita sholat, pertanyaannya apakah memberikan faedah kepada kita ataukah tidak. Kalau nggak memberikan faedah kepada kita, terus apa solusinya di sini? Kita ambil ilmunya di sini. Ada apa ini kan gitu? Ini ada apa di sini? Apakah kita menjalankan sholat ini yang penting tubrok bihi dhimmatu, lepas tanggung jawab kita, ataukah kita sholat kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan dari kata sholat itu sendiri? Ya, ini kita bahas. Padahal dahulu para salaf, sebagaimana terjadi pada Umar bin Abdul Aziz, di saat beliau ikhtara qaida syurutatihi, di saat beliau memilih pemimpin pasukan polisinya, itu hanya memilih sebatas sholatnya dia bagus. Kalau sholatnya sudah bagus, berarti yang lain adalah bagus, kan begitu. Kata beliau, qala Yahya ibnu Abi Katsirin, berkata Yahya ibnu Abi Katsir, khaslatani
idza ra'aituhuma fir rajuli, dua perkara apabila aku melihatnya pada seorang laki-laki, dua perkara apabila aku melihatnya pada seorang laki-laki, fa'lam anna ma wara'ahuma khairun minhuma, ketahuilah pasti di belakang dua perkara ini pasti baik. Kalau dua perkara ini sudah baik, berarti setelahnya pasti akan baik. Apakah dua perkara itu? Satu, ingkana habisan lisanahu, seorang laki-laki yang selalu menahan lisannya. Kalau orang itu selalu menahan lisannya, maka berarti setelahnya itu pasti orangnya itu baik. Tapi kalau laki-laki lisannya nggak bisa ditahan, ngomong aja, berarti setelahnya ini masalah ini ya. Yang kedua apa coba? Yuhafizu ala salatihi, dia selalu menjaga sholatnya. Dua sifat inilah kalau ada pada seorang laki-laki, maka setelahnya itu berarti baik semuanya. Sampai segitunya para salafus soleh berhusnudzon. Para salafus soleh itu berhusnudzon. Kalau sholatnya apik, berarti setelahnya yang lainnya pasti apik juga. Berarti karakter sholatnya berarti apa? Apik banget gitu loh, apik banget. Nah, berbeda dengan kayak kita, sholatnya masya Allah 5 waktu, tapi apa? Sama aja, lisannya nggak bisa jaga, kemudian suka ngapusi wong, suka berdusta, suka semuanya. Badal sholatnya biro 5 kali, berarti bermasalah sholatnya. Berarti bermasalah sholatnya. Baik, kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya salat itu ini faedahnya salat, dan kalau kita nggak ada di sini berarti ada masalah yang kita akan bahas. Kalau masalahnya apa gitu kan. Salat itu adalah qurratul aini, penyejuk mata, wa tama'ninatul qalbi, ketenangan hati, wa rahatun nafsi, dan kelapangan jiwa. Jadi orang sholat dan orang yang selalu sholat itu harusnya memiliki sifat ini: penyejuk mata, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Pertanyaannya, kalau anda sholat, kalau kita sholat, kira-kira penyejuk mata apa? Atau kita sholat itu hanya sekedar apa? Menggugurkan kewajiban? Pertanyaan yang kedua, kalau kita sholat itu jiwa kita nyaman nggak? Pertanyaan ketiga, sholat kita itu menjadikan hati kita tenang ataukah tidak? Lebih-lebih kalau jenengan capek pak, capek pol, pi sholati nang cepet nang mari, ya borah, iya wis podo. Itu berarti kita masih belum di daerah sholat, masih di luar sholat pak, walaupun kita udah sholat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis sholati, dan diletakkan penyejuk mataku itu di dalam sholatku. Justru kalau pengen tenang, pengen sejuk, pengen adem, pengen antrem, pengen tentrem, itu berarti apa? Sholat. Rasul alaihi salatu wassalam, dikala masalah itu berat menimpa kepada Nabi, pusing, stres,
apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul bilang kepada Bilal, "Kum ya Bilalu," berdiri wahai Bilal, "Farihna bis salati," bikin kami ini senang dengan salat. Farihna bis salati, bikin kami itu tentrem, nyaman dengan salat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak nang cepet nang salat nang mari gitu kan. Jadi seakan-akan salat itu beban bagi kita, sesuatu yang apa bahasanya ya, pokoknya nggak enak lah gitulah, nggak enak lah begitu. Pokoknya cepet-cepet nang mari lah. Hal yang merasa kita terbebani di dalam melakukannya. Padahal bukan semisal itu. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat, di halaman 105 beliau mengatakan, wassalatu qurratu ainil muhibbin, salat itu adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang cinta kepada Allah. Waladzatu arwahil muwahhidin, dan sebuah kelezatan bagi ruh-ruh ahlu tauhid. Ketiga, wabustanul abidin, ismana bustan, kebunnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Waladzatu nufusi al khashiin, dan sebuah kelezatan kepada jiwa orang-orang yang khusyuk. Bahkan lagi, wa mahakku ahwalis shadiqin, dan tolak ukur keadaan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur itu tolak ukurnya adalah di salatnya. Anda itu jujur beneran, apa ora jujur beneran, itu ketika salat. Aku lu jujur sama Allah, aku lu ngini-ngini, wis to gampang. Delok gimana salat kamu. Kalau Anda merasa itu penyejuk mata dan Anda merasa tentrem dan nyaman dengan salat kamu, berarti benar omongan kamu adalah orang-orang yang jujur. Jadi melihat seseorang itu baik dan tidak baik itu ternyata tolak ukurnya di salatnya dia. Berarti kalau kita lihat ini semuanya, awan dewe itu kurang apik. Ya ora? Atau ada yang mengatakan saya baik? Oh, enggak, Pak. Kita belum menjadikan sholat ini bustan. Bustan itu kebun, Pak. Siapa sih orang nggak suka kebun, taman? Sholat itu tamannya orang-orang yang ahlu ibadah. Kalau udah ada sholat, masya Allah, pokoknya senengnya pun namanya taman, Pak. Dan orang yang masuk di dalam sholat itu dia merasa lezat, merasa nikmat, merasa nikmat. Dia merasa lezat dan merasa nikmat. Orang udah masuk di dalamnya itu merasa nikmat dan merasa lezat. Kalau kita merasa apa? Saras-sarasen. Berarti ada masalah kan di sini kita? Nah, berarti di sini ada masalah. Masalahnya dari mana? Ini harus kita gali. Ada apa di sini ini? Wong kita lu wong Islam. Salat ya pendino dari kecil sampai sekarang. Kok belum bisa merasakan titik kenikmatan selama ini? Apa yang menjadi masalah ini kan apa? Ini butuh dicari ada apa di sini, ini masalahnya di sini dari mana ini? Celahnya dari mana ini? Tab yang kedua, salat itu adalah nurun. Salat itu, Pak, adalah nurun, cahaya. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW menyebutkan persatuan, diantaranya adalah as-sabru dhiyaun, sabar itu adalah cahaya. Kemudian as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Kira-kira
sholat itu cahaya begitu apa enggak ya? Nah ini pertanyaan kan di situ kan. Ini ada apa di sini ini kan? Ketika kita melihat hadis Abi Malik menjelaskan tentang as-sholatu nurun, banyak para penyarah menyebutkan sholat itu cahaya. Cahaya di mana ini? Kesimpulan daripada keterangan para ulama, cahaya ini terbagi menjadi dua. Ada cahaya hisan dan ada cahaya maknawiyan. Hisan itu cahaya yang nampak di wajah orang yang sholat. Jadi orang yang selalu sholat itu nampak cahaya di wajahnya, walaupun wireng Pak, walaupun wireng ya, walaupun irengnya pol ya. Tapi karena dengan sholat itu muncul cahaya, nampak cahaya di situ, cemerlang Pak. Nah deweki sholat kok sek bureng aja, ini berarti apa nih Pak ya? Allah musta'an. Nah, ini hisan. Yang kedua, sholat itu adalah cahaya maknawi. Ismana maknawi, cahaya di hatinya. Sholat itu bisa menuntun seseorang di saat hatinya itu gelap menjadi terang. Jadi logisnya begini Pak, wong sholat kena musibah apa saja itu harusnya nggak maksiat. Kalau orang itu selalu sholat, maka sholat itu yang memberikan penerang kepadanya di saat dia kacau menjadi tidak kacau. Jadi di saat dia kacau, sholat Pak, itu nanti tentram, itu sholat. Di saat dia stres Pak, pemanai musim pandemi ini kan mumet kan Pak ya, semua bisnis lagi ambrol semuanya, pusing lah, stres. Gak usah stres, sholat aja, nanti ada cahaya dari Allah, ketentraman, solusi dalam menyelesaikan masalah. Ketika lagi orang kena jatuh cinta Pak, kena iskun, tahu iskun Pak? Apa iskun itu? Cinta berat. Cinta itu masih mending Pak, kalau iskun itu di atasnya lagi. Iskun, cinta pada banyak hal, cinta kepada HP, cinta kepada duit, cinta kepada suami yang berlebihan, cinta akhwat yang enggak mahromnya, pacaran. Sebenarnya solusinya sholat. Sholat itu cahaya. Nah dewek sholat kok sik podo ae, lah itu masalah. Loh, Rasul menyampaikan Pak, Rasul tuh menyampaikan sholat itu cahaya. Loh, awak dewek ketika mengamalkan sholat itu cahaya, harusnya kan sesuai dengan apa? Sabda Nabi kan. Tapi ternyata kalau kita sholat kok sepan cetai, itu berarti apa masalahnya? Masalah Nabi sing bohong atau kita yang bohong? Berarti masalahnya di sini kita. Ya apa enggak ikhwan? Sekarang masalah kita punya masalah nih Pak, punya penyakit, punya stres, lagi apa? Qaidai nasolato. Kalau ada sholat kan ada petunjuk kan Pak ya, berarti kan selesai masalahnya kan. Sekarang kita coba, kita sholat, apakah menyelesaikan masalah? Kok podo ae yo, bar sholat yo ngamuk maneh, stres maneh gitu loh. Harusnya kan selesai sholat kan aman kan gitu loh. Saya gini Pak, ini Pak, Anda datang ke dokter, dok, aku batuk semalam nggak bisa tidur dok. Antum keluh kesahnya sampaikan ke dokter, lalu dokter ngasih resep. Iki resep iki sudah mantep pol lah wis, pokoknya regane larang, jos diminum sekali aja pasti iso turu Pak. Dibelilah dengan harga berapapun dibeli, dalam rangka supaya iso turu dan tenang hatinya, gak batuk terus begitu.
Ternyata setelah dibeli dengan harga sekian juta Pak, lalu diminum kok pancet ae. Pertanyaannya, iki sing salah sapa iki? Obate apa wonge kan lho to Pak? Ya apa enggak iki? Iki dong apa nonton iki? Kok meneng ngantuk atau piye iki? Anak berusaha ngajak berpikir gimana ini. Jadi kajian kita itu berusaha berpikir gimana kita itu berpikir, oh ternyata ngene gitu loh. Oh ternyata kita ini nggak bener gitu loh. Kita berpikir di situ ke arah kita. Nah ternyata sekarang mana yang salah ini? Kitanya apa dokternya? Atau kita nuduh dokterku bohong tenan itu, surat tepak itu mahal-mahal saya beli ternyata. Ataukah kita yang masalah? Ataukah penyakit kita ini kronis sehingga obat tuh nggak mampan gitu loh. Nah pertanyaannya, Rasul alaihi salatu wasallam itu mengatakan as-sholatu nurun, sholat itu lo cahaya, penerang dalam hidupmu. Ketika Anda punya masalah, sholatlah, selesai masalah kamu. Selesai masalah kamu itu dengan cara sholat. Berarti sudah ada resep dari Nabi, dan yang ngomong asdaqus shodiqin, orang jujur dari orang-orang yang jujur. Orang yang jujur dari orang-orang yang jujur. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Qala Abdullah bin Mas'ud akhbarani shadiqul masduq, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang jujur dan orang dijujurkan, dibenarkan. Berarti nggak mungkin dusta kan? Nggak mungkin dusta. Berarti resepnya pasti benar. Ternyata kita lakukan kok nggak sesuai, kok nggak memberikan faedah dan manfaat. Berarti yang masalah siapa ini? Ya kitanya. Sholat mungkin nggak bener gitu loh, dalam menjalankan resep obat itu nggak sesuai dengan resep dokternya, kamu ngawur mungkin. Begitu pula sholat kita, mungkin sholat kita itu ngawur, nggak sesuai dengan aturan dan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini yang butuh kita cari, ada apa di sini ini? Jelas insya Allah ya. Ingat loh, cahaya Pak, sholat itu cahaya, cahaya dalam hidupmu ya, menentram dalam hidupmu, ketenangan dalam hidupmu, cahaya. Apa aja insya Allah dengan sholat selesai urusannya Pak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-sholati. Ista'inu bis-sabri was-sholati, isma'na ista'inu, mintalah tolong kepada Allah dalam menghadapi semua masalah kamu. Ista'in itu maknanya ista'ana ay talabul aun, mintalah tolong. Itu fi'il amr Pak, ista'inu, dan itu sebuah penekanan. Mintalah tolong di dalam menghadapi semua masalah kamu, di dalam semua urusan kamu. Dengan apa? Dua, bisobri, dengan cara sabar. Kedua apa? Wassolati, sholat. Maka sholat dan sabar itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah masalah kita. Makanya kita punya buku 40 masalah, 40 solusi dalam menghadapi masalah. Ada 40 kaidah di dalam menyelesaikan masalah, tapi tanpa masalah ya, kayak penggadaian gitu ya. Jadi 40 kaidah dalam menghadapi masalah. Di antaranya cara menghadapi masalah sebagaimana firman Allah tadi, sering menjalankan sholat dan sabar. Sabar dan sholat itu Pak, Masya Allah, itu salah satu cara bisa menghadapi semua masalah kita. Jadi kalau kita lagi ambruk rezeki kita Pak, sebenarnya sabar ke sholat. Yang pengen punya anak nggak punya anak gitu kan, sabar sholat. Yang pengen poligami misal contoh Pak, pengen poligami misal contoh, tapi kok gurung dapat istri, sabar aja, sabar lalu banyak sholat, engkau lah deal insya Allah. Iya, engkau deal Pak.
Maksudnya itu me anu aja, jangan Ustaz nyuruh gak, cuma barangkali yang pengen aja gitu kan. Kok susah banget gitu kan. Ya sholat, sabar dan sholat terus. Jadi kalau sholat malami kok kurang del, berarti kurang semangat, tak tambah mana sholatnya. Pokoknya sholat dan sabar itu solusi. Masya Allah, rezekinya lagi kendo, jualan kok kendo, gampang, sabar dan sholat, aki-aki sholat itu Masya Allah. Nah permasalahannya itu udah jelas katanya Allah loh Pak. Ternyata kalau kita selesai sholat kok nggak mutu-mutu solusi ini, kenapa? Berarti masalah kita sholatnya orang bener, itu masalah di sini ini. Baik, cahaya, masih lanjut cahaya Pak. Sholat itu cahaya di kuburannya. Jadi besok kita itu ada penerang di kuburan, ditanyai malaikat, iso jawab dengan cara apa? Sholat itu membantu dalam masalah di kuburan pun itu dengan sholat. Di padang mahsyar itu juga kita bisa menjawab atau masalah-masalah di padang mahsyar, kesulitan di padang mahsyar itu bisa terbantukan dengan sholat yang kita lakukan ketika kita di dunia. Jadi sholat itu benar-benar nurun cahaya. Nah, kemudian seterusnya, kalau kita lihat faedah sholat itu, Masya Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa melarang perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perhatikan teman-teman semuanya, Allah menyebutkan kata fahsya. Kata fahsya itu seringnya mengarah kepada syahwat. Jadi sholat itu bisa menekan syahwat. Berarti kalau kita sholat Pak, kok sek pacaran karo wong wedok, ya kan? Kok sek ndelok fotone wong wedok, kok sek pingin apa? Yang mengarah kepada syahwat, berarti sholatnya piye? Nah itu masalah Pak. Ini berarti kan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya. Kata fahsya itu seringnya dipakai adalah sebuah maksiat yang kaitannya dengan syahwat. Kalau sudah kaitannya dengan syahwat, yang lebih mengarah ke syahwat itu siapa? Ke arah wanita. Maka sholat itu sebenarnya bisa menekan syahwat, tidak jatuh di dalam perkara-perkara itu. Nah pertanyaannya, kita sudah sholat Pak, tapi kok gak bisa menekan syahwat. Ngelot duit, lihat uang jadi hijau, ya, gak bisa nekan, sehingga harus korupsi, harus nyuri, harus ngapusi. Lihat perempuan di jalan, kok sewayu kok tontoni mana lah, itu berarti sholatnya kita ini gimana ini gitu kan. Wal mungkar, perkara mungkar itu berarti maksiat yang selain apa? Selain dari syahwat. Maksiat yang itu selain dari syahwat. Nah, maksiat yang itu dari syahwat ataukah selain dari syahwat, itu berarti apa? Sholat itulah solusi di dalam menghadapi itu semuanya. Tapi ternyata keadaan kita tidak semisal itu. Sholat iyo, maksiat ya pancet. Sholat iyo, maksiat ya pancet. Nah, iki piye? Iki masalahnya di mana ini? Bagaimana kondisi sholat kita?
Jelas insyaallah. Taib. Itu beberapa iskal ya kawan, beberapa iskal kalau kita mau lihat iya salatku piye kok ngene iki. Nah, anak nggak bahas terlalu banyak karena waktunya juga mepet. Saya akan bahas solusinya, ada apa di sini ini. Ini yang paling penting di sini insyaallah. Baik, perhatikan ada 6 poin Pak. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Risalatu Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanihi, tulisan Ibnul Qayyim kepada salah satu temannya yang meminta beliau nasihat, dari halaman 39 sampai 55. Dan kita harus kupas satu-satu. Ini penting banget. Rahasia kenapa kita kok nggak bisa sesuai dengan resep yang Rasulullah resepkan. Harusnya orang yang minum resep itu harusnya kan ada buahnya, tapi ternyata kok nggak berbuah, ini kenapa? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tolong dicatat dengan baik. Anna sholata allati tuqirru bihal ainu wa yastarihu bihal qalbu hiya allati tajma'u sittata masyahida. Bahwasanya sholat yang akan menjadikan penyejuk mata dan akan menjadikan tenang hati harus terpenuhi 6 syarat. Nah ini Pak, kita kupas 6 syarat ini. Barangkali ada yang lepas dari kita. Kalau 6 syarat ini sudah terpenuhi dalam diri kita, insya Allah Pak, sholat itu akan membuahkan hasil. Akan membuahkan apa? Hasil. Yang pertama adalah al-ikhlasu, ikhlas. Ini poin penting. Jangan-jangan sholat kita ini enggak ikhlas. Maka perbaharui keikhlasan kamu dalam sholat. Apa itu ikhlas? Dijelaskan oleh beliau, ayyakunal hamilu 'alaiha wadda'i ilaiha raghbatul 'abdi fillah. Yang menjadi pendorong dia untuk sholat, yang menjadi pendorong dia untuk sholat adalah cintanya hamba kepada Allah dan pengharapan hamba terhadap ridhonya, dan pingin hamba itu dengan dekat dengan Robnya. Jadi yang mendorong dia sholat itu apa? Bukan selain Allah, tapi dia sendiri yang pingin sholat itu. Dorongannya adalah karena cinta kepada Allah, karena mencari ridhonya Allah, dan karena pengen dekat dengan Allah, dan karena pengen menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Itu toh Pak. Nah itu coba, tadi sholat subuh kita itu apa yang menjadi pendorong Anda sholat? Ini butuh ditajdid Pak. Memang kadang-kadang kita sholat, tapi berbeda dengan Anda selalu memperbaharui. Ketika mau sholat, berhenti sebentar, berhenti sebentar, renungkan, aku sholat ini apa yang saya cari. Kan kadang-kadang kita sholat gak pernah, ya sholat kuno ae, sholat, ya sih gak ada masalah Pak. Cuma coba direnungkan sebentar. Anda berdiri sebentar,
Bukan kok melafatkan nama itu, bukan Pak ya, bukan ya, bukan. Tapi Anda berdiri sebentar, terus Anda renungkan, apa yang menjadi dorongan aku sholat ini. Terus tampakkan Pak, tampakkan aku sholat ini tujuanku pengen parkna Allah. Aku sholat ini dalam rangka cintaku kepada Allah. Itu butuh, terkadang butuh diucapkan, butuh direnungi, butuh direnungi. Berarti bukan hanya sekedar sholat itu rutinitas, podo karo kerja gitu loh Pak. Kalau orang sholat itu podo karo kerja Pak, nggak akan ada ruhnya, nggak akan ada nilainya. Podo karo kerja kok. Jangan. Sholat itu bukan sebuah kerjaan Pak, tapi sebuah pendekatan wujud cinta kita kepada Allah. Kita pingin kurbah dengan Allah, dan kita pingin mencari ridhonya Allah, dan ini selalu dimunculkan, harus selalu dimunculkan. Ini syarat pertama. Jangan-jangan sholat kita itu bukan karena Allah Pak, bukan karena rutinitas tok gitu loh, rutinitas tok, tapi bukan karena tadi. Yang kedua, ada mashadus sidqi, kejujuran kamu di dalam sholat, ketemenan kamu, tahu temenan Pak, kesungguhan kamu di dalam sholat. Dilihat kesungguhan kamu di dalam sholat. Nah ini dheweke sungguh-sungguh jujur opo ora, kelihatan jujur opo ora mek sholat takbir wae Allah malam gini kok karo ngantuk-ngantuk wae piye terusan. Kan kelihatan orang yang sholat itu bener-bener jujur opo ora. Nah mungkin sholat kita nggak memiliki banyak hasil. Karena apa? Karena poin yang kedua ini lepas dari kita. Apa makna jujur di dalam sholat? Maksudnya adalah wa ayyufarrigha qalbahu fiha wa yastafrigha juhdahu fi iqbalihi fihi 'ala Allah wa jama'a qalbahu 'alaiha. Dia memfokuskan, mengkosongkan hatinya murni untuk sholat, memfokuskan hatinya untuk sholat, dan mencurahkan semua kemampuannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqa'uha ala aksanil wujuhi wa akmaliha, dan melakukan sholat itu dengan bentuk yang paling bagus dan yang paling sempurna. Ini aja Pak direnungkan. Berarti sholat kita ini kok kurang jujur Pak. Soalnya apa? Sholat kita itu sepenting sholat, gugur kewajiban. Kita menjalankannya nggak terlalu temenan, nggak terlalu sungguh-sungguh. Tampakkan kesungguhan kamu. Tampakkan kesungguhan. Ketika Anda takbir, bagaimana takbirnya? Fokuskan hati kamu murni untuk sholat. Enggak, Allahu Akbar. Ya Allah, kerjaanku guru mari loh. Wis ke Allah apa dulu kerjaan. Nah, itu piye berarti kan nggak fokus. Nggak fokus. Sama aja jenengan koyo kerja, Pak. Tapi kerja itu sodok lambat loh, pasti situan ngomong, awakmu lapo kerja kayak gini, kok nggak cek. Iya lagi mikir apa? Baru tengkaran di rumah tadi sama istri saya lo kan, kerja nggak fokus Pak. Kenapa nggak fokus? Harus dipikir. Ada kerja yang dipikir HP aja, karena kelihatan nggak fokus itu. Nah ketika kita sholat, tampakkan kejujuran kita di dalam sholat. Mana kejujuran? Anda benar-benar itu fokus, arahkan semua tenaga kamu, pikiran kamu, fokuskan pikiran kamu, upayakan segenap apa yang kamu miliki di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di sini kayak kita kurang tenan lah gitu loh, kurang tenan, kurang temenan.
kurang semangat, kurang sungguh-sungguh. Memang kita jalankan Pak, tapi jalankan sekedar itu, tidak ada kelihatan sungguh-sungguh. Gak usah jauh-jauh lah Pak, gampangan ini. Ada dua orang sekarang ini, sekarang ini ada belajar. Kan ada belajar sempeting teko, ngantuk-ngantuk ya ora apa-apa. Ada yang belajar mencatat fokus ya ora iya. Kan macam-macam yang datang di sini ini. Ono sing kelihatan temenan, ono sing kelihatan setengah temenan, ono sing kelihatan apa? Mek janji teko lah ngono lho Pak. Ya hasilnya dapat ilmu ya beda dong. Hasilnya ilmu ya dapat berbeda-beda. Kalau mek sementing daripada nganggur, teko wae ya oleh sapiro. Ya kan? Ada datang semangat nggo buku dicatat, nggak ngantuk, nggak fokus, berbeda. Ya ngono lho salat padha wae. Padha wae ya kaya ngono lah. Gambarane kaya ngono. Saiki wong kerja Pak. Ana kerja nggetut tenan Pak. Dari jam ini. Ya jelas hasilnya berbeda dengan orang sak nemune sak santai wae. Ya jelas berbeda lah. Gambarannya Pak, salat juga sama yang kayak gitu juga. Nah, mungkin di sini Pak kita kurang jujur di dalam melakukan salat sehingga tidak memberikan banyak faedah dalam diri kita. Soalnya kurang tenan. Dalam ilmu Jawa Pak, ini bahasa Jawa loh ya. Hasilku sesuai dengan kesungguhan kamu. Manjada wajada. Sapa sing sungguh-sungguh ya akan dapat. Hasil itu dia akan dapatkan sesuai dengan kesungguhan kamu. Ora patek tenan ya oleh saiti. Ora patek tenan kok njaluk aku piye. Wes, dong ya insyaallah. Bisa dipahami Pak teman-teman? Wes, dua ini ayo kita mikir. Siji, ikhlas apa ora dhewe iki? Nomor loro, tenan apa ora dhewe iki? Ya tenan Ustaz, engko nek awal tok tenan. Iki butuh istimewa iki tenan iki. Semangat terus sungguh-sungguh, terus fokus, jujur iki butuh terus menerus iki. Insyaallah bareng ngono Pak ono hasilnya. Ini boleh diminum ya? Iki pajangan iki nih. Terus Pak tadi setelah kita sungguh-sungguh fokus Pak, ingat melakukannya harus sebaik mungkin. Ini Pak, melakukannya harus sebaik mungkin. Dek melakukannya bi? Janji melakukannya atau gimana? Nah ini atau sunah-sunahnya kita sudah jalankan semuanya. Kok resep-resepnya dokter pokoknya jam sakmini pokoknya wis gak oleh kurang lah pokoknya. Atau kita hanya sekedarnya aja. Nah ini kan pertanyaan lagi, gimana kita udah belajar belum masalah sifat salat Nabi dari pendetilan sampai ini sudah atau belum? Nah kalau misalnya salatnya saangger tau wae sementing ini ya piye oleh hasil. Tahap ketiga, yang ngantuk Mas, yang kacamata kok ngantuk tenan Mas. Ketiga ya, apal nggak nanti ini? Gua dicatat ini, apal ya? Apal nggak ini teman-teman? Iling yo. Insyaallah iling ya. Ya besok kalau taklim nggawa catatan. Padha karo kuliah ngono lho Pak. Oh kuliah kan nggawa catatan Pak ya. Sama aja kata orang Arab jenengan itu Pak. Saya baca di kitab Talbisu Iblis Ibnul Jauzi Pak. Ibnul Jauzi itu ngomong gini, perangkap pertama sebelum perangkap kedua, ketiga, keempat, senomor siji Pak,
perangkap iblis yang nomor siji adalah piye carane anak Adam itu bodoh tentang agama. Bicarane pokoknya, bicarane. Karena kebodohan itu adalah gelap. Kalau wis gelap Pak, dikai perangkap apa wae itu gampang. Gampang banget tuh namanya gelap kok. Musuh kalau sudah di masa gelap kayak gini nggak ada lampu Pak, gampang. Nah, berarti piye carane hamba iku bodoh. Jenengan Pak wis berusaha dari rumah. Iku wis digode sama iblis. Ojo ngaji. Wis pinter pol. Wis digode Pak. Jenengan masih menang. Aku tak belajar pokoknya. Tapi iblis gak berhenti nak kono Pak. Datang di majelis. Dibikin lupa. Ojo nggo buku. Ojo nggo pena, nggo HP wae wis. Iku kena pinter-pinter pol iblis iku pinter. Nggo HP wae wis. Nah nang diiling kan HP to. Ke masjid ae sendeling di HP ku kan ngono to. Gek tangi turu lho, gek tangi turu ndi HP ku. Ora kok takut ndi bukuku ngono gak. Ndi HP ku ngono. Nah, wis sampean wis nggo buku, nggo pena Pak datang ke masjid. Wis pengen ngene ngaji iki. Malu dibikin ngantuk lho Pak, bayangkan. Coba nonton TV lah gak ngantuk. Nah, buka HP lah gak ngantuk. Pinter pol iblis iku Pak. Wes gak ngantuk Pak, wes gak ngantuk. Dikacaukan pikirannya. Wes aja katen ustaz iku opo, ustaz wae wisane iku ngono. Dibikin dipecahkan pikiran dia nggak fokus, mikir anak, mikir opo. Waduh iki samsakmene ustaz guru mari-mari wae iku piye ustaz iki? Suwe tenan. Lah itu Pak, itu pengacauan itu Pak. Iblis ku pinter. Piye carane kita itu bodoh tentang agama? Iku intine. Jelas ya? Ya udah. Santai Pak kita ngaji Pak ya. Nyantai tapi masuk gitu loh Pak. Ketiga sekarang. Coba yang ngantuk Pak. Tadi apa tadi? Ada berapa syarat tadi? Mas apa itu? Mas apa itu? Yang ini? Putih? Ini loh. Mas Wawan? Tidur ya, nyaman Mas. Khair insyaallah. Nanti jangan, waduh aku kalau ada ustaz saya nggak ngaji aja, jangan gitu. Itu kena iblis pisan. Wah gara-gara ustaz saya nggak ngaji, jangan. Kita sekedar anu aja. Dulu kami belajar di Yaman Pak. Syekh kalau udah ngajar, pasti yang tidur di apa sendean ya, muttaqi al judron, itu pasti kena dia, suruh berdiri atau ditanya. Loh, kok kenapa? Gak apa-apa enggak kami saya cerita aja kok. bukan kami cerita aja kok, jadi sekedar apa memori yang dulu gitu. Udah, jadi kalau kita pengen nggak ditanya, pokoknya jangan sendek. Kalau udah sendean itu wis sudah tanda ngantuk, dikon ngadeg di depan ribuan santri Pak, ribuan santri malu kan, jadi gitu. Insyaallah. Ketiga masyhadul mutaba'ati wal iktidai. Cara menjalankan sholat harus nyontoh Nabi persis Pak. Nah jangan dewe iki wis semangat, wis ikhlas, tapi carane sholat itu nggak sesuai dengan apa aturannya Nabi lagi. Jadi nggak sesuai resep dokter loh Pak. Ya orang manfaatnya orang sesuai dengan resep dokter kok. Sama aja sholat itu nggak akan memberikan faedah kepada kita kalau kita cara melakukannya tidak sesuai dengan resepnya Nabi. Pertanyaannya, gimana kita tahu ini resepnya Nabi apa ora? Gimana caranya? Harus
belajar. Belajar ya. Udah belajar belum masalah sifat salat Nabi? Pergerakan. Orang kok mek maca global, pergerakan. Takbir, pergerakan. Itu ada ilmunya semuanya. Sudah kita pelajari semuanya itu. Ketika ada khilaf di antara para ulama, manakah yang kita pilih sesuai dengan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, coba mungkin dari sisi ini kita belum sempurna, makanya kono hasili sholat kita, karena kita dalam menjalankan sholat tidak sesuai dengan resep dokter loh Pak, salah saiti loh Pak, nggak sesuai dengan ukurannya loh Pak, itu orang bermanfaat loh. Kok jangan-jangan sholat dewa iki karena nggak sesuai dengan resep Nabi, walaupun saiti loh Pak, itu berarti nggak memberikan faedah apa-apa. Maka teman-teman semuanya, ayo nahris semangat untuk iktida'a wal mutaba'ah bin Nabi alaihi salatu wassalam fi'lan wa qaulan, baik secara ucapan dan secara perbuatan. Kita upayakan nutabik ma tabbaqa bihi Rasulullah, persis apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana rukuknya, gimana sujudnya, gimana tangan kita ketika sujud, itu semuanya ada ilmunya. Jangan-jangan ini kita belum kuasai gitu loh. Kita sholat tapi rukuknya nggak pas, tangannya ketika rukuk gimana, ini nggak cocok lah. Ini masalahnya jangan-jangan karena ini sehingga sholat kita itu nggak memberikan faedah apa-apa kepada kita. Taib keempat, masyhadul muraqabah. Kita itu sholat hendaknya merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah, ismana muraqabah, Anda bisa melihat Allah atau Allah melihat Anda. Nah saya lagi capek, lagi males sholatnya piye? Nah, padha karo kerja kalau kerja diawasi piye? Apik tenan, pokoknya semangat apik tenan lah, diawasi kok. Apik tenan diawasi, jalankan juga semangat, semua semangat. Wong diawasi kok. Nah, jangan-jangan sholat kita itu nggak merasa diawasi oleh Allah Pak. Jadi jalankan sembarangan karena kita nggak ada merasa diawasi. Dan ingat, teman-teman semuanya, tidak mudah kita menyampaikan ayo sholatmu itu supaya kamu itu merasa diawasi ngono, gak kok mudah kayak ngomong lu, gak Pak. Itu muncul karena keimanan kamu kepada Allah. Sifat muraqabah ini, sifatul ihsan, sifat muraqabah, merasa diawasi ini gak mudah. Karena orang yang bisa memiliki sifat ini, itu berarti menunjukkan apa? Keimanan dia kepada Allah itu tinggi, dan ma'rifatuhu, dan pengetahuan dia tentang Allah itu tinggi banget. Coba Pak, Anda sudah pernah belajar nggak tentang asma wa sifatnya Allah? Namanya Allah faqih fil asma wa sifat. Nah, kalau Anda belum belajar, berarti Anda itu mengetahui Allah hanya kulitnya saja. Bagaimana Anda tahu Allah, wong Anda nggak tahu namanya Allah? Bagaimana Anda tahu tentang Allah, Anda nggak tahu sifat-sifatnya Allah? Berarti ini mungkin sifat muraqabah inilah yang lepas dari kita karena kita jahil terhadap Allah. Berarti kita butuh belajar lagi tentang apa? Nama Allah. Masya Allah. Ternyata ketika saya nulis buku Fiqh fil Asma wa Sifat, saya ringkas dari kitabnya buku para ulama, dan saya lihat di tafsir-tafsirnya, lalu saya tulis. Masya Allah Pak, luar biasa. Kayak nama Allah Sami, Allah Maha Mendengar, Maha Syahid, menyaksikan. Itu ternyata tidak sekedar kita
mek Allah maha melihat, mek ngono tok gak Pak. Itu ada konsekuensi, dan buah dari iman itu apa? Itu ada buahnya, dan ini harus kita pelajari. Karena untuk mencapai derajat muraqabatullah, kita merasa diawasi oleh Allah, itu nggak bakal bisa nyampe ke arah sana kecuali harus melewati ini semuanya. Bagaimana cara melewati? Harus dipelajari dan diyakini. Nah, mungkin dari sini kita masih lepas di sini. Paham Pak ya? Ya, bahkan Ibnu Qayyim Pak dalam kitab Fawaid, sebelum kita belajar apa aja Pak, kita harus belajar mengenali Allah terlebih dahulu. Ini pondasinya pondasi. Pondasinya pondasi. Karena apa? Yang ngasih makan loh Allah. Anda gak kenal Allah itu siapa Allah? Mek kenal ya Allah ngasih makan kita? Enggak lah. Allah punya nama, punya sifat, sifatnya apa, mananya apa. Ini butuh dipahami. Oh, berarti PR lagi Pak ya. Waduh, berarti aku masih belum banyak tahu. Iya, memang kita masih belum banyak yang tahu. Makanya kita harus banyak belajar. Mikirin gini aja Pak, kita tuh stres, apalagi mikirin orang lain. Mikirin diri kita loh, tentang kebodohan kita, itu stres Pak, daripada mikir orang lain. Kalau kita mikirin diri kita, kekurangan kita, insya Allah nggak sempet mikirin orang lain, nggak sempet mikirin orang lain. Karena diri kita itu masih banyak butuh perbaikan, banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Baik, Masya Allah. Jadi barakallahu fikum Pak ya, orang kalau mengenal Allah Pak, akan muncul sebuah pernyataan. Apa pernyataan? Kalau aku melakukan ini nggak baik, aku sungkan dengan Allah. Ya Allah, masa gini Pak, gini. Ini Ibnu Qayyim masih gambaran begini. Di Indonesia ini orang yang paling kita hormati adalah siapa? Ulama dan pemimpin. Pak Jokowi dan ulama-ulama, ustadz-ustadz yang kita hormatin, yang kita muliakan. Saya Pak, sampean Pak, pengen menghadiahkan kepada orang yang Anda hormati dengan bangkai. Sopan nggak sampean Pak? Sopan nggak? Bangkai loh Pak, bangkai kita hadiahkan. Datang Pak Jokowi ini tak kasih hadiah, antum bangkai kambing Pak, bangkai kambing, lalu antum hadiahkan ke Pak Jokowi. Iso diswantap sampean karo Pak Jokowi. Urfan, aklan, secara uruf, secara akal, secara agama salah, dan nggak pantas seorang hamba kayak gitu. Bisa dipahami? Kita Pak menghadiahkan sholat kita kepada Allah itu bangkai Pak. Kok bisa bangkai? Karena kita sholat kita kalau nggak khusyuk, nggak tomaknina, itu podo karo jasad yang tidak memiliki ruh. Berarti hari-hari kita itu sadar atau nggak sadar, kita itu menghadiahkan sholat kita yang bangkai ini, yang tidak memiliki ruh. Karena sholat tanpa khusyuk itu podo karo bangkai. Berarti kita hadiahkan kepada sang kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti secara garis kenyataan dewe iki nggak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan kita memahami Allah Pak, malu ke Allah, ya Allah, nggak sopan ya Allah, kayak gini sholatku kepada Engkau ya Allah. Anda akan merasa begitu. Nah, selama ini nggak pernah merasa toh. Selama ini kan koyo nyantai wae, koyo sing paling apik dhewe lah, masjid bendino jenggoten sampai apa jenenge daine ku hitam kabeh, koyo sing paling apik gak. Belum mesti Pak, belum mesti. Nah, ini loh, karena kayak gini berarti kita ini Masya Allah Pak, malu kepada Allah, malu sungkan Pak. Dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah, semua dikasih oleh Allah. Sampai sekejap mata pun kita nggak lepas dari Allah Pak. Terus kita beribadah kepada Allah, yang sholat itu adalah wasilatun bainaka wa bain Allah, hubungan antara engkau dengan Allah itu sholat.
Sholat itu hubungan antara dengan Allah. Dengan cara ini kita bisa nyambung ke Allah. Tapi ternyata keadaan kita ketika sholat rusak dan tidak bernilai, tidak bernilai. Maka kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini insya Allah pantas banget ketika selesai sholat itu kita suruh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tanda ya apa Pak? Bar sholat kok disuruh istighfar. Apakah aku berbuat dosa? Enggak, tapi mikir awakmu itu ketika sholat enggak pantas, enggak bagus, makanya istighfar ping tahu. Makanya kan istighfar tiga itu. Kan istighfar itu kan apa? Kalau berbuat dosa, dosa apa yang saya lakukan? Wong aku sholat kok. Mana nggak tahu. Karena kalau kita menjalankan sholat nggak maksimal, itu ya dosa. Itu ya dosa. Karena nggak maksimal kita dalam menjalankan sebuah perintah, itu juga dosa. Makanya istighfarlah. Makanya dosa itu terbuat dari dua Pak. Karena Anda meninggalkan perintah dan Anda Anda melakukan larangan dan Anda menjalankan perintah tapi nggak maksimal. Makanya disuruh istighfar 3 kali. Nah di sini nih loh Pak, kita kurang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Makanya ngerjakannya saseki dewek, sesuka kita begitu. Insyaallah masih kurang 2 Pak. Ini sudah terlanjut. Hah? Benar nggak memperhatikan ini karena sungkan Ustadz ini. Lanjut ya. Kelima Pak, masyhadul minnah. Ini yang mungkin lepas dari kita Pak. Apa itu? Anugerah itu datangnya dari Allah. Islam makna Pak, yakini Anda bisa sholat itu murni dari Allah Pak. Kita kadang-kadang nggak mikirin ini. Kita kadang-kadang nggak mikirin ini. Coba Pak selesai sholat, duduk sebentar. Alhamdulillah aku bisa sholat. Ucapkan anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Anda bisa sholat malam, duduk sebentar Pak, ucapkan alhamdulillah, anugerah dari Allah. Anda bisa sholat duha, tahiyatul masjid, yakin ini semua anugerah dari Allah. Saya kira sholat malam status, lapo status barangnya. Saya kira kakek status Pak, ini status, ngono status, mangan ini status kok di apa ya status. Masya Allah. Jadi isma'na minna ini Pak, pahami, Anda tidak bisa sholat kecuali semua adalah dari Allah. Kita tidak bisa melakukan ini semuanya melainkan semua itu dari Allah. Dan ini harus selalu diulang-ulang. Kalau enggak Pak, kalau enggak acur Pak. Kalau enggak acur. Kenapa? Karena iblis akan datang kepada kita dan menyusup kepada kita dengan bahasa iki loh, karena Anda itu semangat. Ini loh, karena Anda itu Masya Allah. Itu adalah membikin ujub, bangga diri dalam perbuatan ibadah kita. Dan ini hancur Pak, hancur. Kalau sudah ada ini hancur. Dan ini Masya Allah penyakiti wong soleh, penyakiti ustadz, penyakiti ahlu ibadah, penyakiti orang-orang yang memiliki kiprah dalam dakwah Pak. Hati-hati ini. Ini orang Surabaya ini kalau nggak karena aku nggak bakal apa dakwah tersebar. Hati-hati, ini penyakit luar biasa. Makanya seorang dai Allah sebelum dakwah itu banyak nasihat para ulama, sucikan diri kamu,
Sucikan diri kamu. Sebab kalau nggak disucikan dirinya, Pak, hancur. Akan muncul bangga diri. Ini aku ini. Hati-hati ini sapa sing bikin masjid iki. Oh, iki aku iki takmir masjid sing mantep iki. Hati-hati penyakit iki. Jangan ini semuanya, Pak. Ini semua anugerah dari Allah. Tanpa Allah kita nggak akan bisa bikin masjid. Tanpa Allah kita nggak akan bisa bikin acara. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Isman haula. Tidak ada yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dan tidak ada kekuatan yang bisa merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali hanya Allah. Ini penting. Syahadatul minnah, persaksian anugerah, ini semua dari Allah, Pak. Selip di kita, atau selip, Pak, ya, selip dikit aja, Pak, nggak manfaat apa yang kita lakukan. Dan ini harus disaksikan, Pak, disaksikan. Makanya duduk sebentar selesai sholat, alhamdulillah ya Allah, selalu ada puji ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allah masih ngasih hidayahku untuk bisa sholat. Ini kadang-kadang enggak, Pak, kita itu langsung ser terus pokoknya gesusu aja kan. Nah coba ini kita gitu gesusu aja. Makanya duduk sebentar, ya apa namanya, saksikan. Makanya dalam bahasa Indonesia itu syahadatul minnah, saksikan. Berarti butuh persaksian, munculkan dari diri kamu. Ini semua adalah anugerah. Bukan Anda nggak punya apa-apa di situ. La persen wala setengah persen, qalilan au katsiran, sedikit atau banyak, nggak ada salah bagi Anda di dalam menjalankan sebuah ibadah tadi. Murni mutlakon hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, Pak, penting. Yang harus kita perhatikan. Adilah tentang ini banyak banget, Pak. Banyak banget adilah masalah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma bikum, apa-apa yang menimpa kepada kalian, min ni'matin, nikmat di situ, Pak. Kalau kita belajar ilmu ushul fikih atau kaidah fikih, nikmat itu apa namanya, nakiro pada isim nakiro pada isim nakiro, maka itu berfaedah umum. Isim mausul, apa aja yang menimpa kepada kalian, mausul apa aja. Berarti Anda bisa sholat, bisa taklim, punya istri, bisa ini, bisa ngasih nafkah, semua itu persaksikan. Itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dari sini, kalau sudah kita menyaksikan ini, Pak, ada dua faedah. Faedah pertama, nggak ada yang namanya ujub, bangga diri. Yang kedua, selalu Anda muji kepada Allah. Selalu Anda muji kepada Allah. Jadi ujub itu udah nggak ada dalam diri Anda. Dan memang pintarnya iblis, Anda itu, Masya Allah, ini gara-gara kamu. Karena kamu tuh begitu, Pak, kadang-kadang. Gara-gara kamu ini, Masya Allah gini. Apalagi ketika ada perdebatan gitu kan, didiskusi, kita takmir iki, jolali takmir iki loh kan, kita takmir iki, ini ketua. Nah ini, Pak, inilah apa ini semuanya, ya memang kamu ketua lah, tapi pahami ini semua terlaksana adalah minnatun minallah. Baik, Pak, alhamdulillah. Poin selanjutnya, kalau kita sudah memiliki ini, Pak, itu ada. Kalau Anda sudah syahadatul minnah, memiliki pemikiran ini, memiliki sifat ini, selalu Anda itu menyatakan, mempersaksikan ini anugerah dari Allah, pasti ada efek samping, pasti ada buahnya. Apa buahnya? Satu, akan nambah jenengah kita itu cinta sama Allah, adem sama Allah, bahkan rindu ketemu sama Allah. Itu, Pak. Jadi kalau
kalau saya bisa begini itu karena Allah, ini karena Allah, itu pasti akan ada efek samping. Apa efek sampingnya? Akan membuahkan sebuah hasil. Hasil apa? Tambah pengen ketemu sama Allah. Ketika disebut nama Allah itu, Anda itu seneng. Disebut nama Allah itu seneng, Pak. Pengen ketemu sama Allah. Pertanyaannya, Pak, pernah nggak terselit di dalam diri kita itu pengen ketemu sama Allah? Pengen ketemu sama Allah nggak? Gak, Pak, ketoroh gak. Kalau pengen ketemu sama Allah, Pak, mati gisi. Apakah Anda pengen mati? Iyalah, anak banyak contoh di salah, masya Allah. Orang yang pengen ketemu sama Allah mati gisi, Pak. Dan apakah boleh berangan-angan mati? Boleh berangan-angan mati. Yang nggak boleh itu la tatamannal mauta li dharin nazala bi. Kamu jangan berangan-angan mati karena kena musibah, kena madarat, kena apa? Terus aku mati wae daripada aku kok melarat ngene. Enggak oleh, Pak. Tapi Anda dalam keadaan aman, nyaman. Aku wis nendunyo guys ngene iki wae, aku pengen ketemu sama kekasihku yaitu Allah, iku top, Pak. Iku satu iman luar biasa. Tapi kayak ndek-ndek iki gak, saya pengen urip kok. Pengen ora bojo, pengen ora anak, pengen kawin maneh, pengen apa. Kok mati lah gak iso kawin maneh lho, wis piye lah. Iku berarti, Pak, berarti gurung ketemu, burung pengen dengan Allah, pengen ketemu sama Allah. Kita tuh wong corona wae wedi mati wae udah ora? Wedi mati apa ora? Takut mati gak ya? Baiklah, insyaallah. Ini banyak pembahasan. Anak pengen ini yang butuh dibahas, Pak. Jadi kita itu ya sesekali lah ngaji kayak gini, ini ngaji tentang hidup, ngaji tentang diri kita ini apa gitu kan. Keenam terakhir, masyadut taksir, persaksian masih kurang maksimal dalam menjalankan ketaatan. Nah, ini namanya masyadut taksir. Jadi Anda ketika selesai sholat, persaksikan, ya Allah, aku njaluk sepuluh. Saya menangis, Pak, saya menangis. Ya Allah, aku njaluk sepuro, ya Allah, aku nggak maksimal dalam menjalankan tugasku ini, ya Allah. Kita kan nggak pernah begini. Kita nggak pernah dalam menjalankan sebuah perintah atau menjauhi larangan, kemudian kita mempersaksikan diri kita bahwasanya kita itu nggak maksimal di dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Kita nggak pernah kayak gitu. Makanya amalan itu nggak berfungsi karena kita tidak maksimal di dalam ini. Ya, seorang istri juga begitu. Jangan merasa aku sudah maksimal. Nggak maksimal, Pak. Hatta istri ke suami, suami ke istrinya nggak maksimal. Hatta kita kepada Allah nggak maksimal. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Dengan ini, dengan kita mempersaksikan ini, insya Allah, Pak, kita itu nggak akan ada gaya-gaya. Ya Allah, awak dewe saya kurang lah, saya kurang. Haknya Allah itu besar, pemberiannya Allah itu besar dan banyak. Kita nggak maksimal di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas kita, nggak maksimal. Dengan ini insya Allah kita nangis terus, Pak, nangis, sedih. Ya Allah kok kurang, ya Allah kok begini gitu. Masya Allah. Masya Allah. Kalau seorang hamba mempersaksikan masyaddat taksir, tentu tidak akan lepas dari lisan-lisannya dia kecuali hanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kecuali hanya i'tidar, meminta uzur, ya Allah, aku minta uzur, ya Allah. Dan selalu dia akan merasa pingin terus dan pingin bertambah. Nah,
Itulah yang harus diperhatikan oleh kita semuanya, teman-teman semuanya. 6 tadi kalau kita proses dalam diri kita, dalam kehidupan kita, insya Allah kita itu jadi hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah. Nggak ada unsur sombong, nggak ada unsur bangga diri, nggak ada unsur gaya, nggak ada. Kita itu nggak maksimal. Hatta kita bersalafi ini, anak itu juga kita harus memahami, anak bersalafi ini itu nggak maksimal. Kita dalam bersalafi enggak kau mosok sejati. Kalau orang memahami sampai sejati itu berarti kan mana masyhadut taksirnya itu mana? Taksirnya itu mana? Persaksian saya itu belum maksimal itu mana? Kita ini belum maksimal dalam apa-apa. Dalam beribadah apa aja kita belum maksimal. Apa aja nggak maksimal hewan. Oleh karenanya ya insyaallah dari kita selesai ngaji ini, ayo banyak-banyak istighfar lah. Istighfar, astagfirullah. Makanya masya Allah rahasianya kenapa sih Nabi inilah astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Aku lu meminta ampun kepada Allah 100 kali. Saya berpikir Pak apa ini, kenapa ini? Ternyata Rasul alaihi salatu wasallam tingkatannya tinggi banget, masyhadut taksir. Beliau itu menyaksikan kekurangan gak maksimal di dalam menjalankan sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena istighfar itu 100 kali dalam per hari Pak. Belum ketika selesai sholat, belum ketika tidur. Ini dalam setiap harinya zikir mutlak itu 100 kali. Kita zikir apa ora? Zikir HP yo, zikir HP iya Pak. Zikir HP iya. Tapi zikir astagfirullah itu ya Allah. Ayolah kita sekarang ini udah tahulah kadar kita Pak. Nabi aja kayak gitu loh, apalagi kita itu banyak kekurangan dalam semua sisi Pak. Kita itu nggak ada apa-apanya. Kita bukan orang mulia, kita itu orang yang busuk. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad Pak ini, siapa yang nggak kenal Imam Ahmad? Beliau ketika di pasar ternyata ada orang tahu Ja'a Imam Ahmad, telah datang Imam Ahmad. Langsung para pasar itu meninggalkan toko-toko mereka tanpa ditutup Pak, langsung mereka bergegas menuju Imam Ahmad karena khabar tentang Imam Ahmad, tentang kemuliaannya, kewibawaannya luar biasa. Apa kata Imam Ahmad? Antum itu mek tahu luari. Aku itu bangkai di sisi Allah loh Pak. Kalau kamu itu tahu kebusukanku, kalian gak akan mendekat kepada diriku. Kita itu Pak bangkai Pak, busuk. Cuma orang aja melihat di luarnya itu koyok-koyok apik di luarnya. Tapi sejatinya kita itu punya maksiat yang orang lain tidak tahu. Itulah kebusukan kita. Kita dalam menjalankan ibadah nggak maksimal. Itu adalah kebusukan kita. Orang lain melihatnya masya Allah, tapi tidak. Kita itu masya Allah Pak, ya Allah Mas. Ala kulli hal insyaallah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya untuk bisa memperbaiki diri kita Pak, memperbaiki diri kita. Taib, sampai di sini insyaallah. Ustadz, semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga sekalian, amin. Izin pertanyaan Ana sebagai pelajar dan banyaknya tugas terkadang sangat sulit menjalankan terkadang sangat sulit menjalankannya. Taib, kejujuran dalam sholat. Pada 6 solusi tadi di poin kejujuran dalam sholat. Nah, dalam kiat ini adakah kiat untuk
menangani bisikan-bisikan syaitan saat kita mulai melakukan sholat agar kita totalitas menghadap kepada Allah. Barakallahu fiik. Teman-teman semuanya, sebagai pelajar dan banyaknya tugas, justru dengan sholat itu tugasnya tambah apa? Tambah ringan. Beban yang dia hadapi dalam tugas itu capek, sholat sik 2 rakaat gampang, harusnya kan begitu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ketika memasukkan kitab Sahih Bukharinya itu, per hadis sholat dulu 2 rakaat, per hadis masukkan itu sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sholat itu kalau kita baca di kitabnya para ulama justru penyelesai semua masalah. Jadi banyaknya tugas, banyaknya pelajaran, ya bentar sholat dulu 2 rakaat. Bahkan banyak ulama salaf itu ketika mau masuk ke kelas, mau ke masjid, sholat 2 rakaat dulu, minta kepada Allah supaya dimudahkan semua urusannya. Jadi sholat itu justru solusi dalam menghadapi semua masalahnya. Nah sekarang pertanyaannya, bisikan-bisikan syaitan ini gimana cara kiat-kiat untuk teman-teman semuanya? Ini butuh pelajaran khusus. Bagaimana kiat-kiat bisa mengusir setan ini semua, ini butuh pelajaran, butuh waktu, tidak mungkin disampaikan di sini. Artinya butuh banyak belajar dan butuh pertemuan lagi kita bahas, karena ini juga butuh pembahasan. Dan ingat ya, bukan berarti saya yang nyampaikan ini selamat daripada ini, enggak. Bisa jadi Anda itu lebih baik daripada saya. Cuma kita baca ini bukan berarti yang membacakan itu lebih pintar, lebih bagus, enggak. Kita sama-sama mengupayakan mana yang lebih baik. Kalaulah Anda bisa lebih baik, maka alhamdulillah. Bukan berarti pembacanya itu lebih baik, bukan. Itu yang salah paham ya. Kita juga punya masalah sama sebagaimana masalahnya antum. Kita juga hamba yang banyak dosa, tidak luput dari nggak maksimal dalam menjalankan ibadah. Ya ala kulli hal kita hanya bisa memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta belas kasihannya Allah kepada kita semua. Semoga Allah ampuni dosa kita, begitu. Taib, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Ini ada pertanyaan lupa sebelum apa? Sebelum selesai tadi panitia ngasih. Taib, ini gimana cara ngacung dulu ya? Enggak ngacung. Semua yang kacamata yang saya tanya, yang berkacamata, saya nanya. Tadi saya menyebutkan seorang salaf yang menjadi tolak ukur orang itu bagus atau tidak bagus, itu tolak ukurnya adalah sholatnya. Siapakah imam tadi yang kacamata? Apa? Oh salah, masih belum. Lu ngantuk-ngantuk sudah jawab lu Pak. Tadi jenengan ngantuk aja lu Pak. Tapi, hah? Oh modelnya ngoten toh. Masya Allah. Tak pikir jenengan tuh ngantuk ngoten ternyata. Oh, nggih, masya Allah. Salah Pak. Siapa lagi? Saya menyebutkan ulama salaf yang menjadi tolak ukur. Siapa? Umar bin Abdul Aziz, masya Allah. Nggih. 2 tolak ukur tadi apa aja? Dua tolak ukur umur yang berumur 40 ke atas. Nah, terus, masya Allah. Nih, ini nggak mau buku langsung apa ya? Masya Allah, barakallahu fiik.
Terus umur 50 ke atas. Ada 50 ke atas? Jenengan Pak ya? Baik, 50 ke atas. Lima puluh ke atas ya. Saya aku tanya mau nanya apa ini ya. Taib, faedah sholat. Taib, sebutkan dalil atau enggak? Faedah sholat 3 saja. Faedah sholat itu apa aja? Yang saya sebutkan tadi ada 3 tadi Pak. Ada cuma 2 aja. 2 faedah sholat. Benar? Enggak Pak. Faedah sholat. Orang yang sholat itu pasti dapatnya harusnya begini. Nah apa aja itu? 3 aja. Coba 3? 2 ya? Ayo Pak. Hah? Penyejuk hati. Terus cahaya. 2 aja Pak ya? Monggo. Enggak gawe buku ternyata, Masya Allah ya. Yang Sudarjo kalau lo ya, kalau lo ya, anugerah dari Allah lo ya. Aku cuma ngetes wae lo iki. Engko nang wah iki aku Sudarjo pinter-pinter ngono. Hati-hati lo ya, hati-hati. Baik, 6 persaksian. 6 persaksian ini yang berumur 60 ke atas ada? Ada 60 ke atas? Oh, orang 60 ke atas ya. Baik, 30 ke bawah. Sebutin 3 aja Mas. Ya wis nih, monggo Mas. Masya Allah. Marbutnya ini. Kak apa bos, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selain dia 30 ke bawah, sebutin 3 lagi. Berdiri Mas. Enggak usah berdiri deh Mas, ayo dah sebutin aja. Terus? Persaksian yang terakhir dalam menjalankan ibadah. Enggak lah. Yang nomor terakhir bilang persaksian di dalam menjalankan ibadah. Benar apa salah? Benar apa salah? Oh, cara temennya nggak disalahkan dulu ya. Salah, nggak dapat lah. Nah, siapa lagi? Ayo Mas. Terus? Kurang maksimalnya. Ahsanta. Ayo Mas. Taib, barakallahu fiik. Taib, terusnya terakhir umur 40 ya, 40 sampai 50. 40 sampai 50 ya, semuanya bisa. Ada dosa itu terletak dari 2 perkara. Sebabnya dosa itu dosa. Orang yang jatuh dalam perbuatan dosa itu jatuhnya dari 2 perkara. Apa aja 2 perkara itu? Subhat dan syahwat. Iya sih, cuma aku bukan itu yang saya maksudkan. Ya? Iya, bukan itu saya maksudkan. Ada lagi satunya lagi? Munculnya ya? Iya, larangannya kenapa? Baik, ahsantah, Masya Allah. Jadi aku ngaji ini seneng banget. Jadi nggak sia-sia. Jadi ternyata masuk ke antum semuanya. Jadi ini pengalamanku ngaji pertama kali saya ngisi, tapi Masya Allah. Jadi nggak ada teman-teman yang nggak bawa kitab, sebagian kitab, tapi Masya Allah. Jadi tapi itu loh, anugerah dari semuanya loh. Hati-hati loh ya. Anda ingatkan semua anugerah dari Allah ya. Anugerah dari Allah semuanya. Jadi Masya Allah, nama surur, seneng banget gitu kan. Itu aja. Tapi hati-hati, itu semua dari Allah. Jangan sampai masuk dalam pikiran Anda. Aku begini-begini, Masya Allah. Jangan ya. Anugerah. Tetap kita nggak maksimal ya. Kita nggak maksimal, tapi bukan berarti kita tidak bisa menyaksikan ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.